Dengeran kan keren ini. Dipegang aja Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, saya bersama salah satu dosen senior di Mercu Buana. Dosen Mercu yang udah ketuaan. Insyaallah. Banyak anak muda sekarang keren-keren. Sangat familiar sekali ya bagi teman-teman yang dulu pernah diajar oleh beliau ya. Insyaallah kita akan diskusi, sharing dengan beliau, nggak akan lama Ustadz ya. Siap. Karena kita juga tahu super sibuk kalau yang namanya. Kalau buat Mercu wajib. Ya Ustadz, seperti yang kita ketahui ya, aktivitas Ustadz sekarang ini kan selain akademisi sudah masuk di dunia penyambung lidah rakyat ya, wakil rakyat gitu ya. Yeah. Nah, yang pertama kita mau ucapin selamat dulu Ustadz nih. Amanah yang berat, mohon doanya, jangan selamatnya, doanya. Mohon doanya Ustadz ya, ada Dapil 1 ya Ustadz. DKI 1 Jakarta Timur. Iya itu infonya tertinggi ya Ustadz ya. Ya 176.000 lebih lah gitu. Berarti banyak Bingung. orang yang ngefans sepertinya. Itu Allah tuh. Masya Allah, itu amanah yang pertama Ustadz pasti. Berat itu. Ya, nih gimana Ustadz kabarnya nih? Gimana rasanya sejenak bisa kembali ke Mercu Buana? Yang pertama bahagia ya, karena saya tadi di khutbah ingat pertama kali punya jas itu tahun 96. Ya, Pak Probo Sutejo itu minta semua dosen bikin jas. Sebelumnya biasanya suka beli yang 100-200 ribu dulu itu. Kemarin tuh diukur dibuatkan itu. Waduh, jadi ada kayak semacam ada memori ya. Kenangan yang susah dilupakan ya. Terus ketemu banyak sekali teman-teman kawan lama ya. Dosen-dosen lama yang dulu dekan saya, rektor, ada kawan, kolega yang puluhan tahun sudah berkenalan kan. Kalau saya masuk 96 hampir 30 tahun berarti kalau 2 tahun lagi kan. Betul, ya, 96 30 tahun. Itu dulu ceritanya gimana bisa masuk Mercu Buana Ustadz? Kan dari UI ya. Dari UI saya di UI itu tidak termasuk yang pandai ya. IP-nya 2, alhamdulillah. 2,5 apa 2,6 gitu loh. Terus di sini sudah ada Pak Yuryadi, mesin 86, Pak Yuryadi Kusuma ya, mesin elektro 88 dan yang lain-lain sehingga sempat ngajar juga tidak tetap dan kayaknya enak gitu loh, suasana guyupnya ada, pengajiannya ada. Akhirnya walaupun jarak jauh ya, saya kan tinggalnya di Pondok Gede gitu kan. Ya, naik dulu di Pondok Gede dulu ya. Dari dulu ya. Iya. Dulu naik motor, belakangan baru lah naik itu. Sempet mobil pun keluar tolnya di sana tuh di Bintaro, dari Bintaro. Sekarang sampai tolnya udah samping kampus betul-betul. Iya betul strategis ya. 3 lah tuh. Jadi dulu diajak berarti ya, sama Pak Yuryadi. Pak Yuryadi Kusuma itu ya. Iya, Yuryadi Kusuma. Iya. Iya, jadi ada itu Pak Sri Harjanto, itu anak 86 mesin semua tuh. Ini yang menarik nih Ustadz nih. Ustadz kan sekarang nih sudah menjadi wakil rakyat gitu ya. Nah, ini ceritanya gimana sih dulu nih di dosen ya, seorang akademisi teknokrat ini bisa banting setir. Jadi kalau ada inspirasinya dulu di Mercu Buana ya. Jalur saya kan mechanical engineering sekarang jadi political engineering. Harusnya merekayasa mesin jadi merekayasa politik ya, tapi namanya hidup ya. Kita coba jalani, nggak ada niat pengen jadi politisi, tetapi memang saya bersyukur di Mercu dibiayai kuliah di Malaysia, selesai doktor itu 2004. 2005 oleh Mercu dijadikan namanya Kapus ya, Kepala Pusat Penelitian. Betul. Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat. LP2M ya. LP2M-nya lah gitu lah.
Waktu itu ditawarin dan mau yang mana karena dokter belum banyak kan, baru Padana dan saya bilang yang paling bisa banyak berinteraksi sama masyarakat. Ya udah, LP2F pengabdian masyarakat gitu ya udah. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat ya. Jadi ada ini juga ya, ada inspirasi dari LP2M itu ya ke politik ya. 2027 ternyata oleh Partai Keadilan Sejahtera diminta jadi wakil sekjen dan full. Betul. Akhirnya saya ketemu rektor dan oleh rektor boleh asal tetap bisa ngajar. Dah keterusan lah jadinya mercu juga, partai juga. Iya itu jalan ceritanya ya kurang lebih ya seperti itu, jadi politisi dari seorang akademisi ke politisi. Ini Ustadz kan sudah cukup lama ya bergelut dengan masyarakat rakyat ya, kunjungan kerja, terus ketemu dengan konstituen. Sebenarnya yang sekarang ini yang dirasakan oleh orang-orang di daerah itu apa sih, Ustadz? Update-nya Ustadz ya. Kalau yang dirasakan sih buat saya banyak sedihnya ya. Gitu. Ya UKT naik, harga sembako naik, rumah belum apa-apa udah mau dipotong sama tapera gitu loh. Kemudian bensin juga naik ya, buat masyarakat kelas menengah berat. Tapi kalau buat bawah karena ada sistem bansosnya dan safety netnya masih kejaga, masih bisa lah terjaga. Tetapi yang harus dibangun memang bagaimana kita menjadi negeri yang produktif, yang kreatif, yang kolaboratif, dan itu harus kuat kelas menengahnya. Sekarang ini kelas menengahnya kasihan, bebannya berat. Lulusan SMA, kuliah itu pada banyak yang tidak optimal. Jadi kemungkinan bisa menurun dari kelas menengah ke bawah itu ada. Sangat besar kalau sekarang ini karena lapangan pekerjaannya sangat sedikit. Mau membangun wira swasta, izin dan kondisinya daya belinya rendah. Jadi kemanapun mentok ini namanya ya, gitu. Dan berat ini. Iya. Nah ini Ustadz nih, menarik nih Ustadz nih. Ini saya baca dari gatra.com Ustadz. Intinya PKS Jakarta usulkan Anies Baswedan maju Pilgub, Mardhani Ali digadang menjadi wakil. Gimana pendapatnya Ustadz? Ya tentu merasa terhormat ketika ada awalnya kan ada 3 calon dari PKS ya untuk DKI, Pak Soebul Iman, saya sama Pak Hairudin ya. Saya sempat dipanggil, saya bilang cari yang muda saja gitu, saya siap membantu gitu. Tapi kalau disuruh jadi wakilnya Mas Anies dan maju, kalau itu perintah partai siap. Iya. Jadi itu bukan ini lagi Ustadz ya, apa simpang siur ya? Kalau internal sih ada gambaran, tapi ya. Masalahnya PKS kan nggak bisa mengajukan sendiri ya, harus berkoalisi. Dan saat yang sama sepertinya ada banyak tantangan buat Mas Anies. Yang nggak mau Mas Anies maju itu cukup lumayan. Mobil khusus dari pemenang pemilu nih. Karena kalau Mas Anies jadi gubernur 2029 nanti akan maju pilpres ngerepotin yang capres sekarang atau presiden sekarang gitu. Namanya membesarkan macan itu, mendingan dari awal macannya dihilangkan. Kiasannya seperti itu ya. Oke. Terakhirnya Ustadz nih. Jadi pesan-pesan harapan buat kampus Mercu Buana seperti apa nih Ustadz Mardhani? Kalau pesan buat kampus kayaknya nggak ada ya, kampus Mercu udah di tangan rektor yang bagus. Kalau saya pesan buat kita semua aja ya, yang pertama tentu terus bangun kapasitas diri, jaga spiritualitas kita, dan yang kedua bangun konektivitas, kolaborasi. Banyak silaturahim, open mind, banyak ketemu orang dan berani untuk ambil resiko. Kata Sultan Syahrir tadi, saya juga kutip, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah bisa dimenangkan. Ya belajar aja untuk ambil keputusan, walaupun berat, tapi ambil. Kasih. Oke, terima kasih. Ya. Sukses selalu Ustadz Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.